yang ku miliki. Biarkan aku melepas kamu, karena ku ingin kau bahagia untuk selamanya. Aku akan menjauh darinya. Ku sadar ku hanya lelaki biasa. Biarkan dia bersama yang lain yang bisa menjanjikan hidup bahagia. Aku dengan segala kekuranganku yang ku miliki. Biarkan aku melepas kamu, karena ku ingin kau bahagia untuk selamanya. Inilah aku dengan segala kekuranganku yang ku miliki. Biarkan aku melepas kamu, karena ku kau bahagia untuk selamanya. Lancar, sukses sesuai dengan harapan kita semuanya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya, ini adalah tren baru dari Pak Rusdi, program yang baru bisa dilaksanakan pada hari ini untuk kegiatan BIMTEK. Yang kedua, Bapak Ibu, ini juga perlu kami sampaikan berkaitan dengan pengelolaan BOS yang sudah disampaikan oleh Pak Rusdi. Mudah-mudahan setelahnya kita mendapatkan satu pelatihan pengelolaan BOS ini nanti dari semua unsur yang ada di lembaga kita, baik dari kepala sekolahnya, baik itu dari operator dan bendaharanya, benar-benar apa yang didapatkan dari hasil BIMTEK atau pelatihan hari ini betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari hasil BIMTEK. Sehingga apa, dari tahun ke tahun berkaitan dengan masalah pengelolaan BOS ini selalu mengalami satu perubahan-perubahan, termasuk diantaranya sekarang Pak Rusdi ya, kalau dulu itu sekarang ada POSP. Kalau POSP itu mungkin tim dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi. Yang kedua, Bapak Mujiono SE DPU Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa, ada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar. Ibu Lina Budiati, Penyuluh Pajak pada Kantor Pajak Pratama Blitar. Bapak Budi Setiawan SPDMD dan Ibu Dinanti Tias Chandrawati MPD. Penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber,
yang terhormat Bapak-bapak, Ibu Koordinator KPP Kabupaten Blitar, yang terhormat Bapak Ibu K3S, yang terhormat Bapak Ibu kepala sekolah, bendahara dan pelapor sekolah, dan hadirin semua yang hadir di ruangan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Bapak Ibu sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya Bapak Ibu? Kita untuk menerima materi hari ini, materi yang luar biasa, materi yang bisa membukakan pengertian-pengertian di atas. حمدا شاكرين حمدا عابدين حمدا يوافي نعمه ويكفر مزيده يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا الله يا Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami. BWSP tahun anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar pukul 8:45 saya nyatakan dibuka dan dilanjutkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri kita suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri 3 ya, Negeri 3 2022 yang dilupus menjadi BWSP. Ada yang sudah pernah baca Permendikbud Ristek 18 2022? Belum. Jadi apa sih? Ternyata memang pengadaan barang dan jasa ini menjadi apa ya istilahnya fokus pemerintah pusat untuk menjadi perhatian khusus. Kenapa? Karena ini pekerjaan yang paling tidak diminati oleh semua orang. Ini paling ditakuti. Jadi BPJ itu sulit untuk kenapa? Karena sangat rentan terhadap KPH. Ini teman kami di Jambi itu satu pokja jadi tersangka. Jadi mekanismenya pada saat proses evaluasi sesuai dengan SP didapat trainingnya pengelolaan keuangan daerah. Jadi untuk menjadi pengajar di pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan. Kemudian sama 2015 juga saya dapat sertifikat trainers untuk pengelolaan aset daerah. Jadi pengajar juga terkait pengelolaan aset. Kemudian 2018 saya apa ya? Messi. Banyak sekali Pak. Udah 100 lebih ya? 200 lebih luar biasa. Kayak nonton bareng ya. Luar biasa. Saya nggak main bisa segitu. Ya, saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan diri dulu. Ini nama saya Pak. Namanya singkat padat. Nama saya Diono SE CPUF. Barangkali Bapak Ibu baru lihat ini gelar CPUF ya. Itu gelar profesi. Jadi itu saya syukuri karena gelar itu satu-satunya yang punya di kabupaten saya. Jadi saya syukuri. Sebenarnya bulan Maret ini saya sudah upgrade menjadi CPSP spesialis. Tapi karena ada pekerjaan yang sangat banyak di Pemkab, jadi saya tidak diizinkan untuk ditunda di akhir tahun. Sebenarnya MV terutama harga ya, harga yang betul-betul sangat kompetitif. Harga yang disarankan atau yang diharuskan di dalam proses pengadaan adalah harga yang apa? Murah atau wajar? Siap. Jadi jangan Bapak Ibu mengadakan sesuatu yang mengada-ada. Itu namanya tidak efektif, tidak efisien. Yang pertama kali dokumen sebagai dasar pengadaan barang dan jasa apa? Yang pertama kali kita mengadakan barang itu karena apa kira-kira? Kebutuhan. Karena kita butuh. Karena kita perlu. Makanya
dokumen yang pertama kali kita di sini banyak penyalahgunaan wewenang, banyak penyimpangan di pengadaan barang dan jasa. Makanya ada beberapa strategi-strategi kebijakan yang diturunkan ke pemerintah daerah maupun terutama di lingkup pendidikan. Jadi Direktif 18 terkait dengan pengadaan barang khusus buat BPSP. Lanjut Mas. Ini ya, ini ruang lingkupnya BOP PAUD, BOS dan BOP Kesehatan. Kesetaraan. Jadi dasar hukumnya Permendagri 24 tentang pengelolaan dana pos pada pemerintah daerah sama. Kemudian saya fokus di Permendagri 18 2022 tentang pedoman pengadaan barang oleh satuan pendidikan yaitu BSP. Lanjut Mas. Nah, satuan pendidikan wajib menyelesaikan wajib itu kalau tidak dilaksanakan sanksi. Sanksi. Jadi kalau wajib di dalam aturan undang-undang itu Bapak Ibu tidak melaksanakan, maka Bapak Ibu kena sanksi. Jadi wajib atau seluruhnya melaksanakan penanggulangan persen terkait BPJ di satuan pendidikan yang berkenaan. Jadi terkait administrasi. Lanjut. Ini dana yang ditransfer ke pendidikan, dana operasional pusat daerah, pemerintah lainnya maupun masyarakat berupa uang. Kalau Bapak Ibu mungkin dari pusat ya, perbaikan servis komputer itu masuk di jasa lainnya. Jadi barang sama jasa lainnya. Kalau dari sisi pengadaan itu hanya ada dua, barang dan jasa lainnya. Kalau dari sisi penganggaran, barang terbagi dua, barang modal dengan barang pakai habis. Barang dan jasa. Tanggung jawab penuh. Nah, bagaimana kalau kepala sekolah ini tidak secara kompetensi tidak sanggup? Di pasal 8 ayat 1 disebutkan boleh menetapkan pejabat yang membantu itu dalam bentuk perorangan maupun pokja. Tapi karena nilai pengadaannya itu rata-rata di bawah 200, sebaiknya menetapkan satu orang pejabat saja yang membantu kepala sekolah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi nanti sampai sini Bapak Ibu, jadi kepala sekolah menetapkan satu orang berasal dari tenaga pendidik atau non pendidik atau tenaga kependidikan, boleh di antara dua itu. Boleh dari guru, boleh dari non guru. Nanti dikasih honor, gitu ya Mas ya. Misalnya kita ingin beberapa kegiatan yang bisa masuk Siplah, itu kita buat standarisasi yang pakem dulu. Setelah kita buat standarisasi, ditetapkan oleh kepala daerah, baru boleh dimasukkan di Siplah. Tapi kalau memang yang sudah standar, itu boleh langsung masuk. Contoh ATK. ATK itu dari dulu kertas yang bentuknya begitu ya, standar. Tidak ada kertas yang bentuknya segi 6, tidak ada. Rata-rata segi 4. Pulpen yang seperti itu sama. Ya, itu standar namanya. Terus kemudian memiliki sifat resiko. Nah, ini kepala sekolah. Kepala sekolah itu kepala satuan pendidikan di pasal 8 dikasih kewenangan atau dikasih tugas untuk menetapkan pejabat atau pokja yang membantu dalam melaksanakan tugas wewenangnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sudah tahu tugas kepala sekolah di pasal 8? Pak Kepala Sekolah, mohon izin kepala sekolah kenapa? Di satuan pendidikan itu adalah BPJ-nya. Makanya dikasih perhatian khusus. Kalau bendahara ada SPJ, ya kalau nggak ada SPJ ya sudah kan gitu, gitu ya. Makanya tadi saya gampang saja ambil RKS saya buka total honorarium berapa, dari Pak Bu dikurangi honor berarti sama dengan BPJ-nya. Uang harus sama dengan barang. Uang yang ibu belanjakan selain honor itu harus sama dengan barangnya. Kalau tidak ada barangnya pasti kerugian negara. Lihat. Lanjut Mas. Jadi yang diandalkan bisa dimasukkan di Siplah, terus kemudian membuat kita transaksi. Kecuali yang nomor 1 dan 2, 1 nggak mungkin Bapak Ibu. Yang nomor 2 surat kelola. Surat kelolanya khusus secara khusus dibahas di peraturan KPP nomor 3 2021 dan Kepdem 2, tapi nanti tidak akan saya jelaskan soal surat kelola, nanti tambah banyak.
Pengadaan barang dan jasa itu, Bapak Ibu, sejak identifikasi kebutuhan tadi sampai serah terima, semua full diborong oleh pengadaan. Gitu ya. Jadi sejak identifikasi kebutuhan ditetapkan, dokumen perencanaannya ditetapkan, surveinya dilakukan, kalau ada negosiasi, berita acara penetapan, baru nanti proses kontrak, baru serah terima pekerjaan atau barang. Gitu ya. Belum kena ya. Jadi izin usaha itu ada yang namanya NIB, Pak, nomor izin usaha. Lampirannya itu KBRI. Jadi bidang usahanya itu mencantumkan ketika Bapak Ibu beli laptop atau pengusaha itu jual laptop, maka dia harus punya KBRI terkait dengan pengadaan komputer dan sebagainya. Itu izin berusaha. Jadi antara izin dengan yang kita beli harus sama. Nanti makanya kalau kepala sekolah sudah menetapkan PBJ khusus, nanti kita bercek, Pak, bagaimana cara ngecek KBRI, bagaimana cara menetapkan syarat penyedia. Gitu ya. Prinsip 8 jam. Ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas masih dalam kurun waktu tugas jam kerja kita, maka kita hanya bisa mendapatkan pengganti transportasi, bukan uang harian. Jadi uang harian diberikan ketika kita melebihi 8 jam sejak kita berangkat dari kantor sampai kembali sampai di kantor lagi. Itu ya. Monggo yang lain. Monggo Bapak Ibu. Pak tanya, umpama toko siplahnya itu di bawah PKP bagaimana? Untuk kan kita nggak tahu rekanan itu sudah PKP atau belum. Kebetulan kita belanja di satu rekanan, namun siplahnya itu belum PKP ini. Itu bagaimana untuk menindaklanjuti seperti itu? Ya, syarat untuk masuk siplah itu adalah PKP dulu. Wajib PKP. Kenapa? Siplah ini sudah integrasi dengan PMK 58. Jadi ketika penyediaannya non PKP dia nggak bisa masuk karena syaratnya wajib PKP untuk siplah ya. Kalau yang non PKP pasti dia tidak bisa masuk. Jadi besok secara khusus perpajakannya disampaikan oleh KPP pertama, mana-mana yang masuk kriteria PMK 58, mana-mana yang masuk kriteria PMK 59. Jadi untuk masuk siplah wajib PKP. Masuk siplah habis di bulan Desember. Iya kan? Sama. Itu tadi. Kalau sudah tahu nanti gajian terlambat awal tahun, saya harus sedia uang di rekening saya sebesar 3 juta. Supaya apa? Nanti Januari Februari saya tidak mengutang. Nah, harusnya persediaan ibu di akhir tahun itu mencerminkan penggunaan 3 bulan setelah akhir tahunnya berlangsung. Gimana? Gak benar salah satu aja. Monggo Pak. Kita beli barang itu masuk modal atau masuk aset kalau bahasa aset tetap ya. Kapan diakui sebagai aset tetap? Kapan diakui sebagai barang pakai habis? Saya masih ingat ini pelajaran dasar saya dari PP 71 2010 tentang PSAPW. Jadi standar akuntansi pemerintah kriteria masuk aset tetap itu 1, mempunyai nilai manfaat di atas 12 bulan, mempunyai nilai manfaat di atas 12 bulan, lebih dari 12 bulan misalnya. 2, digunakan untuk operasional OPD perangkat daerah Persatuan Pendidikan. 2 ya. Ini tidak boleh salah satu, harus diganti. 3, berada di dalam batas kapitalisasi yang ditetapkan oleh kepala daerah. PP 12/2019 itu amanat PP. Kepala daerah menetapkan batasan kapitalisasi atau kalau kita sebut capitalization threshold
Nah, sayangnya itu kemarin saya diskusi dengan BPKAD itu. Saya sampaikan harusnya bupati itu menetapkan batasan kapitalisasi sehingga sebagai acuan Bapak Ibu semua sekabupaten Blitar dalam hal pengandaran. Kapan barang ini saya masukkan di belanja modal, kapan saya masukkan ke belanja barang pakai habis. Nah, itu yang belum ditetapkan oleh kepala daerah kita. Yang jadi ganjil itu di situ. Kalau kita menggunakan kriteria masa manfaat di atas 12 bulan, otomatis Bu, staples sama pembolong kertas pasti itu masuk modal. Ya enggak? Enggak mungkin itu habis 1 tahun, enggak mungkin. Ya kan? Kecuali hilang. Gitu. Digunakan sebagai operasional OPD yang kesatuan semua digunakan kriterianya. Tinggal satu yang kita lupa. Kepala daerah menetapkan kebijakan kapitalisasi atau capital threshold sebagai dasar penetapan belanja modal. Mas bisa browsing ya Mas? Ini khusus untuk bangunan ya, bukan yang lain, khusus bangunan nasional. Oke, terima kasih. Belum bisa dimasukkan, jadi mekanismenya seperti itu. Clear ya? Berarti harus kalau untuk pembelanjaan bahan bangunan itu misal tidak ke siplah apa boleh Pak? Atau harus ke siplah pembelanjaan bahannya, bahan bangunannya? Kalau misalnya kan kado semen kayak gitu loh Pak. Ya, bahan material bisa masuk karena dia harganya sudah terbentuk di pasar. Servis AC, kalau tukang itu include dia belum standar. Bisa saja tukang di paling ujung sana Wates ya. Tukang di Wates dengan di Serengkat bisa saja beda. Artinya standarnya belum terlalu bisa ditetapkan, gitu ya. Enggak ada di pasar. Makanya sebenarnya kalau untuk pemeliharaan bangunan gedung itu saya lebih menyarankan ke swaklola. Swaklola itu begini, barangnya materialnya Bapak Ibu beli melalui siplah, jasanya pakai transaksi langsung. Jadi contoh misalnya ya, contoh saja, keramik ini rusak, ya. Coba hitung kebutuhan keramik ini berapa, misalnya, hitung identifikasi kebutuhan, spesifikasi ini muncul, sekian butuhnya sekian dus. Semen berapa? Itu kita belanjakan. Tukangnya kita panggil, tukang sekitar saja, jangan jauh-jauh. Pak, borongannya ini atau harian berapa? Kalau harian sehari berapa? Itu bayar saja. Itu namanya swaklola. Meskipun itu sederhana sebenarnya. Kalau definisi swaklola yang di Perlem 3 tidak mampu berpikir. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi jasa lainnya yang ditukar tadi upah ya, bahasanya upah. Bisa, karena dia tidak masuk kriteria tadi, tidak standar, belum bisa distandarkan. Sama kayak konsultan itu belum bisa distandarkan. Jadi yang saya bahas tadi ya seperti Makino, ATK, laptop, printer dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau untuk memelihara gedung kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pendanaan dari RKA. RKT mencantumkan semua kegiatan dalam 1 tahun oleh satuan pendidikan, baik itu yang di